Assalamualaikum pemirsa. Saat ini saya berada di Pantai Sigandu, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Saya akan membacakan untuk Anda Memoir Sang Mujahid. Sebetulnya ini adegan yang berbahaya pemirsa. Kenapa berbahaya? Karena kamera berada di sebelah kanan saya dan saya pantel kanan. Tapi tak mengapa, untuk Anda saya lakukan adegan berbahaya ini. Saat ini kita sampai pada subjudul yang kedua di episode yang ke-11, memulai upgrading. Setelah usai dengan satu urusan, maka segera beralihlah kepada urusan yang lain. Begitulah kurang lebih makna yang terkandung dalam kutipan Al-Quran berikut. Maka apabila telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Quran Surat Al-Insyirah ayat ke-7. Hal demikian juga dilakukan oleh Ustadz Haris beserta Pak Anjrah dan Pak Bilal. Kurikulum pelatihan yang cukup matang dan telah memiliki nama atau brand pengobatan sendiri membuat mereka makin semangat untuk memulai langkah selanjutnya. Berpegang pada evaluasi dan musyawarah bersama, Ustadz Haris mulai melakukan pelatihan berpedoman pada kurikulum atau panduan dasar yang telah dibuat sehingga ada standarisasi pelatihan dari sini. Meski di awal Ustadz Haris sempat bingung ketika ingin menyampaikan apa saja contoh keluhan penyakit yang dijadikan fokus utama pembahasan selama pelatihan, Pak Bilal hadir dengan membawa satu usulannya. Ia menyarankan agar Ustadz Haris memberi pelatihan kepada para peserta yang ketika mereka sampai rumah bisa langsung mempraktekannya. Ustadz Haris pun mulai menerapi dari yang mudah dulu dan minim kesalahan. Beliau kemudian terpikir untuk mengajarkan ilmu terapi yang langsung dapat dilihat perubahannya. Apa itu? Pertama, beliau terpikir pada penanganan asma. Hal ini karena asma bersifat instant result atau hasilnya langsung dapat terlihat tanpa harus menunggu keesokan harinya. Ketika dilakukan terapi ini, pasien dapat langsung merasakan lega dan longgar saat itu juga. Kedua, Ustadz Haris memilih penanganan saraf terjepit karena menurut beliau ini juga cukup mudah dilakukan. Seiring berkembangnya waktu, muncul berbagai pertanyaan dari peserta pelatihan tentang keluhan yang lain. Beberapa di antaranya seperti benjolan payudara, masalah pada anak, penyakit jantung, dan lainnya. Tim PAJ kemudian sepakat menyusun materi pelatihan dengan topik spesifik, tetapi konsepnya lebih mendalam dari pelatihan dasar dengan sebutan upgrading. Upgrading pertama ketika itu mengajarkan masalah benjolan payudara dan penyakit jantung. Dua masalah ini oleh Ustadz Haris dijadikan satu paket karena akar masalahnya mirip dan identik. Fokus utama masalah benjolan payudara dan jantung adalah perbaikan pada area rusuk. Ustadz Haris mengatakan apabila seseorang bisa menyelesaikan keluhan benjolan payudara, maka ia juga bisa menyelesaikan persoalan jantung. Begitu pula sebaliknya. Di dalam kelas upgrading, Ustadz Haris meminta dihadirkan relawan yang mengalami benjolan payudara. Tujuannya agar para peserta pelatihan bisa melihat langsung secara ainul yakin proses terapi PAJ pada kasus tersebut. Beberapa alumni kemudian mengajak temannya yang sedang mengalami benjolan payudara. Di kelas upgrading ini, pasien tersebut diminta naik ke panggung untuk dilakukan pemeriksaan dan terapi oleh Ustadz Haris.
Bismillah, banyak pasien yang diterapi di atas panggung seketika hilang benjolan payudaranya tanpa operasi, tanpa obat, tanpa alat, dan tanpa jimat. Ada lagi pasien lainnya yang semula sakit nyeri sekali di beberapa bagian tubuh. Begitu diterapi PAJ di atas panggung, keluhan sakit mereka itu berangsur-angsur hilang. Ada pula pasien yang mengeluh benjolan sudah besar dan keras. Setelah dilakukan terapi, benjolan tersebut pun melunak dan bisa digerak-gerakkan. Butuh terapi rutin lanjutan secara mandiri saat di rumah agar benjolan tersebut dapat hilang, insya Allah. Pelatihan dengan langsung menghadirkan relawan yang punya keluhan nyata sesuai topiknya tersebut, kemudian dijadikan standar dan pola dalam kurikulum upgrading PAJ. Ada satu hal yang menjadi paling spesial bagi Ustadz Haris dalam pelatihan terapi berbasis upgrading ini. Sesuatu tersebut ialah pengenalan cara-cara yang sangat sederhana dalam melakukan terapi. Beliau juga mulai mengenalkan satu prinsip baru dalam mengenal tubuh manusia. Ustadz Haris memandang bila manusia bukan hanya makhluk biokimia, tetapi juga biomekanika. Ada banyak permasalahan biomekanika yang tidak bisa diselesaikan secara biokimia. Masalah biomekanika harus diselesaikan dengan biomekanika. Selama ini, para pakar kesehatan sangat jarang membicarakan kaitan unsur biomekanika dengan kesehatan holistik pada diri manusia. Oleh karena itu, Ustadz Haris kemudian mengisi missing link dalam konsep pengobatan di dunia melalui konsep biomekanika. Artinya, manusia di sini nantinya dilihat dari sisi ilmu biologi dan mekanika. Konsep biomekanika ala PAJ menyatakan bahwa kesehatan badan dipengaruhi oleh kondisi rangka tubuh manusia. Ketika rangka ini normal, tubuh akan berfungsi dengan baik sehingga lahirlah sehat. Apabila kerangka tubuh tersebut tidak seimbang, hal ini akan dapat melahirkan masalah kesehatan. Konsekuensi yang timbul kemudian adalah bila menemukan orang sakit, tindakan pertama kita dapat periksa rangkanya, dan bila ditemukan yang tidak seimbang, dilakukan terapi spurring balancing agar kembali ke kondisi normalnya. Dari sini nantinya lahir kesehatan di badan. Inilah kerangka berpikir konsep terapi yang Ustadz Haris kenalkan kepada murid-murid beliau. Begitulah rangkaian perjalanan keilmuan Ustadz Haris hingga terbentuk kodifikasi yang memudahkan dalam pelatihan. Ditambah pula turut serta juga nama yang akan dibawa nantinya, yakni pengobatan akhir zaman atau PAJ. Bermula dari sinilah semangat baru perjalanan PAJ dikembangkan lebih profesional dari waktu ke waktu. Berkat kegigihan dalam menyederhanakan penyampaian ilmunya, Ustadz Haris kini mulai melihat hasil dari usaha beliau selama ini. Memang benar, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Lebih dari itu, tentu saja semua perkembangan yang baik tersebut tidak lepas atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melihat kesungguhan hambanya dalam berikhtiar. Sebuah pelajaran yang layak untuk kita renungi secara mendalam, pemirsa. Nah, subjudul yang berikutnya, pengibaran bendera PAZ. Tentang ini kita akan simak pada video yang akan datang, insya Allah. Untuk itu, tetap setia di kanal Bacain. Dan bagi yang sudah subscribe, like, komen maupun share, saya ucapkan terima kasih.